Oke, kita lanjutin ke soal 3 tahun lalu. Nah, kemarin kan kita di pertemuan selanjutnya itu udah bahas yang pilgannya, dan alhamdulillah udah selesai pilgannya. Kita lanjut dulu ke esai dan kasusnya. Untuk yang recordnya kemarin yang pilgannya lagi diurus sama adminnya, soalnya kemarin ada mengalami sedikit trouble. Jadi nanti recordnya bakal di-up lagi. Dan yang ini udah aku record juga. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang nanti misalkan nggak bisa mengikuti sampai selesai ataupun tiba-tiba ada urusan, ya teman-teman bisa lihat recordnya aja. Oke, mungkin untuk yang esai itu nggak aku bahas semuanya karena ada beberapa teori yang basic banget. Jadi ini bisa teman-teman kontrol F aja. Karena kita juga mau ngejar yang UTS 2 tahun lalu. Jadi nanti soalnya kalau kita bahas full satu kebutuhan kayak gini, nih dari pilgan sampai ke kasus itu nggak bisa dalam satu pertemuan aja. Jadi makanya aku pecah-pecah selagi UTS UTS 3 tahun lalu itu selesai. Kalau masih ada waktu kita lanjutin ke UTS 2 tahun lalu gitu. Oke, kayak biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan di sambil aja ya kayak biasa. Oke, langsung aja teman-teman kita cek nomor 1. Sony merencanakan untuk menyimpan uangnya. Oke, Sony berencanakan untuk menyimpan uangnya sebesar 10 juta di bank selama 1 tahun atau 360 hari. Customer service bank tempat Sony ingin menyimpan uangnya menawarkan 3 jenis alternatif, yaitu mendepositokan uangnya dengan tingkat bunga 20% selama 1 tahun. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kita deposito dengan tingkat bunga 24% per tahun yang dihitung bulanan. Berarti dia monthly dan bunga masuk ke dalam nilai nominal deposito. Kemudian yang alternatif ketiga itu tabungan bunga harian dengan tingkat bunga 23% per tahun. Nah, alternatif mana yang paling menguntungkan untuk Sony? Jelaskan jawaban Anda. Oke, kalau teman-teman ketemu soal yang kayak gini, itu pasti teman-teman kepikiran, setidaknya kepikiran salah satunya yaitu EAR. Nah, jadi kan memang kalau di soal-soal sebelumnya yang kita bahas itu, kalau mau membandingkan itu, kita pakai EAR aja. Jadi nanti ketika udah dapat EAR-nya, baru kita cari yang paling menguntungkan bagi kita, atau bagi Sony kalau di sini. Tapi sebenarnya EAR ini memang cara yang paling ringkas. Tapi kalau teman-teman nanti punya banyak waktu atau memang mau mencoba cara lain, itu teman-teman bisa present value Oke, teman-teman bisa future value. Jadi nanti cari future value paling gede. Itu bisa juga. Gitu kan, karena tadi di sini adalah 10 juta ini adalah uang dia sekarang. Nah, jadi cari aja nanti future value-nya yang paling gede pakai angka ini masing-masing. Gitu. Tapi kalau memang yang mau cepet itu kita pakai EAR aja. Jadi aku coba jawab pakai yang EAR ya. Nah, aku jawabnya di Excel karena biar agak rapi aja. Nih, soal nomor 1. Excel-nya udah kelihatan kan? Sudah. Oke. Nah, ini ya. Jadi untuk alternatif-alternatif masing-masing kita buat dulu EAR-nya. Di sini aku review dulu sedikit. Untuk EAR sendiri, rumusnya adalah 1 ditambah quoted annual rate atau bunga tahunan per compounding period per year, dipangkatkan M itu compounding periodnya juga, kita kurangkan dengan 1. Nah, itu adalah EAR-nya. Kalau kita lihat, nomor 1 atau alternatif 1, itu kita mendepositkan uang dengan tingkat bunga 25% annually. Jadi 25% itu annually, kemudian M-nya 1. Kenapa? Karena di annually, akhirnya kita itu menerima bunganya setiap 1 tahun sekali. Jadi kita hanya sekali doang memperoleh bunganya dalam 1 tahun. Makanya M-nya 1. Sehingga kalau kita masukin rumus ke rumus yang ini, itu kita dapatkan EAR-nya sama dengan quoted annual rate-nya, yaitu 25%. Alternatif kedua, kita coba alternatif kedua itu R-nya 24%, di mana M-nya adalah 12. Kenapa 12? Karena kalau teman-teman lihat di alternatif kedua, itu kita dapatkan bahwa bunganya dihitung secara bulanan, atau bunganya dibayarkan secara bulanan. Berarti berapa kali bunga dibayarkan dalam 1 tahun? 12 kali, yaitu 12 bulan. Artinya karena dia setiap bulan, ya berarti ada 12 kali pembayaran bunga. Gitu. Nah,
Kemudian kita masukin aja ke rumus dari EAR-nya. Nanti kita dapatkan hasilnya adalah 26,82%. Jadi yang awalnya quoted annual rate-nya 24%, rupanya setelah disesuaikan dengan periode compounding-nya, kita dapatkan bunga sebenarnya adalah 26,82%. Itu. Nah, kemudian kita lanjut ke alternatif ketiga, di mana alternatif ketiga ini tabungan bunga harian untuk Sony, tabungan bunga harian itu 23% per tahun. Berarti bunga harian ya. Di sini dilihat kalau teman-teman lihat bunga harian, di sini aku ganti di soalnya asumsinya 360. Ya benar, 360 ya, udah aku benerin. Jadi nanti periode compounding 360 karena dia bunga harian dan dia berarti bunganya kita terima tiap hari dengan di soal diasumsikan bahwa itu 360 hari. Sehingga kita dapatkan EAR-nya adalah 25,85%. Nah, karena posisi kita sebagai Sony dan Sony ini ingin menabung, tentunya kita ingin mencari bunga yang paling tinggi. Nah, ini perlu aku tekankan di awal. Jangan teman-teman patokannya bunga yang paling tinggi atau bunga yang paling rendah, tapi teman-teman pahamin dulu posisi Sony ini sebagai apa atau posisi individunya sebagai apa. Di sini individunya karena sebagai yang mau nabung, ya kita otomatis ingin dapat bunga yang banyak. Tapi kalau misalkan Sony ini posisinya minjam uang, ya pasti kita cari bunga yang paling rendah. Kenapa? Karena bunga kalau kita minjem itu menjadi biaya bagi kita, biaya tambahan. Sedangkan kalau nabung, bunga ini menjadi pendapatan bagi kita. Nah itu ya. Jadi jangan mindsetnya diubah, jangan hanya patokannya yang paling tinggi dipilih, yang paling rendah dipilih, bukan kayak gitu. Tapi pahamin dulu posisi dari individu di soalnya itu sebagai apa. Gitu. Nah, kita balik lagi ke soal. Karena posisi Sony ini adalah sebagai yang menabung, berarti kan bunga ini sebagai pendapatan. Karena pendapatan kita cari bunga yang paling tinggi. Kita dapatkan EAR yang paling tinggi adalah alternatif kedua dengan EAR sebesar 26,82%. Alternatif mana yang paling menguntungkan? Ya jelas alternatif 2. Gitu. Kenapa? Ya karena secara EAR itu yang paling tinggi. Gitu. Oke, ini aku jawab satu-satu. Kalau di soal nggak ada asumsi harinya, pakai 365 atau 360. Kalau tidak ada asumsinya, pakai defaultnya adalah 365. Jadi teman-teman coba kalau lihat di treatment, itu asumsi harinya adalah 365 hari. Di bab manapun asumsi harinya adalah 365. Jadi saran aku defaultnya adalah 365. Tapi kalau memang udah ada asumsinya dijelaskan di soal, pakai yang sesuai di soal aja. Gitu ya. Terus dari Stephen Farico, Kak, itu kalimat bunga masuk dalam nilai nominal deposito nggak ngaruh ya? Itu sebenarnya sama aja sih kayak ini, kayak apa ya? Bunga manjemuk kayak biasa. Jadi sama aja kok. Jadi nggak masalah. Karena kalau teman-teman ingat di materi yang kita pelajarin PPT, kalau kita berdasar satu rumus time value of money itu kita hitung per tahun, itu sama aja bunganya itu bakal masuk ke perhitungan menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Nanti saldo awal tahun berikutnya kan udah tabungan awal plus bunga. Nah, itu lagi yang kita ini yang kita apa ya? Yang kita feature value lagi. Nah, nanti di saldo akhir tahun kedua itu udah plus bunga lagi jadi saldo awal tahun ketiga. Jadi itu nggak terlalu berpengaruh ya untuk perhitungan kita. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Ini bisa dibilang masih gampang sih untuk yang EAR, tapi hati-hati dalam penentuan keputusannya aja. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Oke, nggak ada lagi teman-teman. Nomor 1. Kalau nggak ada, kita balik ke soalnya dulu. Kita cek. Nomor 1 berarti udah clear. Aku centang dulu. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di Excel aja. Udah siapin. Nah, perhatikan gambar security market line SML berikut ini. Jadi SML itu kan security market line ya, garis ini. Terhadap setiap titik A sampai E, menggambarkan hubungan antara expected return dan beta. Nah, kalau teman-teman lihat,
itu garis vertikalnya adalah expected return, sementara garis horizontalnya atau sumbu horizontalnya adalah beta. Jika diketahui tingkat risk-free rate-nya adalah sebesar 8%, market portfolio sebesar 12%, tentukan sekuritas mana yang undervalued atau overvalued, dan aksi jual beli apa yang harus kita lakukan terhadap sekuritas tersebut, gitu intinya. Nah, di sini aku langsung ngasih clue-nya aja biar teman-teman nggak ribet bacanya. Undervalued atau overvalued terjadi ketika sekuritas itu nih, ya, ketika sekuritas itu berada di luar garis SML. Kenapa demikian? Karena ketika dia udah masuk ke garis SML itu dia udah pas, udah terukur. Karena kalau teman-teman ingat untuk menghitung rumus yang pakai SML ini kita larinya pakai teori CAPM yang rumusnya adalah risk free terus ditambah beta dikali MRP. Nih. Jadi ketika kita udah masukkan ke perhitungan ini itu pasti sekuritasnya ada di garis SML. Tapi kalau ada sekuritas tambahan atau sekuritas di luar yang kita perhitungkan, itu pasti akan terjadi undervalued sama overvalued. Karena dia di luar garis, gitu cara memahaminya. Nah, jadi pilihan teman-teman sekarang, karena yang ditanya adalah undervalued sama overvalued, pilihan kita hanya ada dua, antara E dan E. Antara E dan D, sorry. Nah, jadi tinggal itu aja yang kita tentuin. Nah, untuk yang namanya undervalued, nih, undervalued adalah kondisinya ketika expected return-nya tinggi, tapi betanya rendah. Atau dia itu return-nya tinggi, tapi resikonya rendah. Kayak jarang-jarang kan ada apa ya? Ada yang ada saham seperti itu, ada sekuritas seperti itu. Biasanya kan kalau ER tinggi, mau nggak mau betanya tinggi. Nah, tapi ada kondisi di mana expected return-nya tinggi, itu justru betanya rendah. Nah, inilah namanya saham-saham yang sifatnya adalah undervalued. Gitu. Atau kalau teman-teman suka nonton olahraga apapun itu ada namanya underdog. Underdog itu tim yang kuat tapi dianggap lemah sama orang-orang. Nah, kurang lebih undervalued itu kayak gitu. Ini sahamnya bagus, expected return-nya tinggi, tapi karena kita ngelihat betanya rendah, sering disepelekan sama orang-orang lain. Kayak, oh, kalau resikonya rendah, pasti ini perusahaannya perusahaan yang main aman nih. Nanti keuntungannya nggak seberapa. Nah, gitu. Jadi karena dia undervalued, itu dia sering diremehkan biasanya. Nah, ciri-cirinya apa? Expected return-nya tinggi, tapi betanya rendah. Nah, sebaliknya kalau overvalued, itu yang ya bisa jadi saham ini kayak aku bilang udah habis lah masa kejayaannya. Jadi dulu orang lihat saham ini tinggi, tapi sekarang rupanya rendah. Nah, itu namanya overvalued. Itu biasanya ciri-cirinya adalah expected return-nya rendah, tapi risiko sangat tinggi. Jadi ngapain kita beli saham itu lagi gitu. Nah, kenapa sih masih ada orang yang beli saham-saham overvalued ini? Karena orang-orang itu biasanya ngikut-ngikutan aja kayak oh dari dulu misalkan BCA profit terus. Tapi sekarang bisa jadi BCA itu overvalued. Ya artinya pengeluaran apa ya? Resiko yang kita hadapi di BCA itu nggak sebanding lagi sama return-nya yang sekarang udah mulai turun misalkan gitu. Nah, jadi untuk overvalued sendiri ciri-cirinya adalah expected return-nya rendah, betanya tinggi. Dari sini teman-teman udah bisa apa ya, udah bisa melihat lah kira-kira mana sih yang undervalued dan mana yang overvalued karena pilihan kita hanya antara E dan D. Kalau kita lihat E itu returnnya di atas 10 di antara 10 sampai 15 dengan betanya 0,6 atau 0, hampir mendekati 0,7 mungkin. Nah, kalau kita lihat yang D, betanya si D ini 1,2 dengan expected return-nya antara 5 sampai 10. Artinya secara expected return itu lebih tinggi E, secara beta itu lebih tinggi D. Nah, berarti kan kita udah bisa dapat nih mana yang over, mana yang under. Dari aku sendiri, itu undervalued-nya adalah si E. Kenapa E? Karena tadi return-nya itu tinggi dibandingkan D, tapi risikonya bisa lebih rendah dari D. Gitu. Harusnya kalau expected return tinggi, beta itu tinggi. Nah, tapi karena dia undervalued, jadi betanya rendah. Nah, untuk E, itu keputusan kita adalah beli saham kayak gini. Kalau misalkan teman-teman ketemu saham-saham yang kayak gini, itu beli aja. Biasanya harga saham-saham yang kayak gini tuh nggak terlalu mahal karena dia undervalued gitu. Tapi nanti apa ya? Prospek kedepannya bagus. Kenapa? Karena ini ya sekali lagi ini adalah expected return, return yang masih diharapkan, bukan realize ya. Nah, jadi
ada kemungkinan return ke depannya bakal tinggi. Nah, maka kita keputusan kalau dalam dunia persahaman atau dalam dunia investasi, kita beli saham-saham yang kayak gini. Kalau dia overvalued, yang mending kita jual aja. Karena dia ya terlalu mahal dan nggak bakal dapat keuntungan yang banyak, ya udah mending kita jual aja. Itu namanya saham overvalued. Di mana saham overvalued di sini adalah saham D. Dengan kita lihat beta yang tinggi dibandingkan E, tapi returnnya justru lebih rendah. Padahal harusnya kalau betanya tinggi, itu returnnya juga harusnya tinggi. Karena hubungan antara expected return dengan beta itu positif. Ketika beta tinggi, expected return tinggi. Ketika beta rendah, ya expected return rendah. Gitu. Jadi keputusan kita adalah jual saham-saham overvalue. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk menjawab nomor 2. Di sini kita tidak perlu hitungannya sebenarnya, tapi ya kita harus paham aja cara baca kurvanya dan cara menentukan siapa yang over dan siapa yang under. Gitu aja. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Aku buka chat satu dulu. Mas, kalau yang di garis SML itu nggak dihitung kenapa ya? Karena dia udah sesuai dengan perhitungan. Jadi coba teman-teman cek lagi materi SML. Kalau dia udah kita hitung dari bagian dari investor, jadi maksudnya kalau sebagai investor kita udah memperhitungkan A, B, C ini pakai teori CAPM, itu pasti dia masuk ke garis SML. Nah gitu. Jadi dalam metode CAPM itu pasti kita udah ngitung A, B, dan C. Dan C. Nah, makanya dia nggak kita perhitungkan sebagai under atau over karena dia masuk ke teori garis CAPM-nya, berarti masuk ke garis SML-nya. Nah, jadi yang kita perhitungkan itu hanya si E dan D-nya aja. Gitu. Dan kalau mau lebih ke spesifik ke teorinya lagi, coba lihat A, B, dan C ini. A, B, C ini tidak melanggar hukum CAPM. Hukum CAPM itu ini ya, sebenarnya bukan hukum sih, tapi acuan aja biar teman-teman paham CAPM itu intinya apa. Expected return sama beta itu berhubungan positif. Nah, coba teman-teman lihat antara A, B, dan C. A ke B itu betanya naik, dan A ke B expected return-nya naik. B ke C itu semakin beresiko dan return-nya semakin tinggi. Gitu. Jadi mereka nggak berlawanan sama hukum dari CAPM juga. Gitu. Sementara kalau E dan D ini yang bermasalah nih, kok tiba-tiba expected return-nya turun, makanya dia nggak di garis yang sama. Gitu teman-teman. Ya, itu kita nggak pakai RF sama market portfolio-nya, karena kita nggak diminta untuk menghitung berapa CPM-nya, berapa tingkat pengembalian dengan metode CPM. Jadi kita hanya diminta untuk menentukan siapa yang under, siapa yang over, dan apa keputusan terhadap under over tersebut. Jadi kita tidak perlu menghitungnya. Oke, gimana teman-teman yang lain untuk yang nomor 2? Oke, masih aman ya? Oh, masih ada. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Kita cek dulu. Nomor 2 berarti udah clear, gampang. Nomor 3, nah ini sebenarnya basic ya. Kayak mungkin teman-teman udah mager juga ketemu soal-soal yang kayak gini. Tapi ya udah kita coba aja dulu. Di mana di sini ada data-data laporan keuangan Bad Wolf Inc. Tulisannya Bad Wolves. Nah, ini ada SOFP-nya, ada cash, account receivable, AFDA, kemudian ada supplies, prepared rent, inventories, equipment, accumulated depreciation, account payable, unearned revenue, bond payable, owner's equity. Dan di sini enaknya itu angkanya udah tertera semua. Jadi mungkin teman-teman udah pernah ketemu soal yang misalkan case-nya diketahui, account receivable-nya nggak dikasih tahu. Jadi kayak ini kita main sudoku-sudokuan, tapi untuk yang soal SI ini itu udah benar-benar dikasih tahu semuanya, baik SIFP maupun income statement juga. Sales, dan ini udah dijelasin secara terang-terangan all credit. Nah, ini enak banget. Kemudian ada sales discount dan sales return-nya, berarti dari sini kita bisa dapatkan net sales. Kemudian ada COGS, ada gross profit. Di sini ada gross profit, kemudian ada operating expense atau OPEX. Di sini ada interest expense, ini ada EBT,
kemudian di sini adalah net income. Nah, ini udah benar-benar tinggal pakai aja, tinggal kita sesuaikan sama soalnya. Di soal itu nggak diminta banyak-banyak, hanya 5 rasio doang. Yang pertama ada acid test ratio, di mana kalau acid test ratio ini itu udah rumus yang paling ini ya, yang harusnya teman-teman udah hafal, di mana current asset di luar inventory per current liabilities, average collection period nanti kita lihat di Excel, debt ratio ini juga paling gampang banget, total liabilities dibagi total asset, asset turnover nanti kita dibagi dengan sales kalau nggak salah, ini NPM yang paling gampang juga, net profit margin dibagi dengan sales. Jadi rasio-rasio ini nggak memerlukan apa ya, nggak memerlukan effort yang sangat banyak. Jadi ini harusnya nanti kalau teman-teman ketemu soal yang kayak gini, itu bisa diselesaikan dengan secepatnya dengan tepat. Kita cek ke Excel-nya nomor 3. Nah, oke, kita lihat. Ini ya, soalnya ya. Kita masuk yang pertama dulu, acid test ratio. Rumusnya ini current asset dikurang inventory per current liabilities. Kenapa sih inventory dikurangi dari current asset? Karena banyak ahli keuangan yang menganggap bahwa inventory itu tergolong lambat untuk dicairkan atau lambat untuk dilikuidasikan. Jadi harus dikurangi dalam perhitungan acid test ratio. Sementara kalau liquidation ratio itu atau current ratio itu inventory tetap menjadi bagian dari current asset. Nah, current assetnya itu totalnya adalah berapa nih? Kita totalin dulu current assetnya. Kita buat ya. Current asset sama dengan sum. Nggak bisa di sum ya. Ntar aja. Oke, intinya kalau teman-teman hitung dari sini, nanti current assetnya dikurangi dengan inventory ya. Itu kita dapatkan hasilnya, hasilnya 142.500.000. Kemudian untuk current liabilities-nya kita dapatkan 75 juta. Sehingga hasilnya adalah 1,9. Berarti current asset kita itu masih ada hampir 2 kali lipat dari current liabilities, dan itu pun udah di luar inventory. Dan bisa kita kasih kasih gambaran bahwa perusahaan ini tuh lumayan bagus. Kenapa? Karena istilahnya kalau misalkan current liabilities yang tiba-tiba jatuh tempo, kita masih ada current asset di luar inventory 2 kali lebih banyak dari current liabilities-nya. Jadi kita nggak masalah kalau misalkan current liabilities-nya jatuh tempo. Itu untuk acid test ratio. Nah, mungkin di sini aku sekalian mau ngasih tahu bahwa di sini ada AFDA, teman-teman. Nih. AFDA di sini merupakan kontra account dari AR. Defaultnya AFDA ini adalah kontra account dari AR. Berarti untuk mencari AR-nya kita netkan dulu. Jangan sampai teman-teman tambahkan AFDA. Karena memang di soal memang nggak ada indikator positif negatifnya, tapi ini adalah kontra account dari account receivable. Jadi harus di netkan dulu piutangnya. Itu mungkin ini ya, yang pertama ya. Karena di sini memang udah aku kurangin nih. Di sini B12-nya udah minus. Tapi kalau teman-teman ganti plus, itu hasilnya juga ada. Nah, 1,9666 sekian. Hasilnya ada, dan teman-teman mungkin kalau sekilas saja ngelihat Excel-nya mentang-mentang udah ada hasilnya, langsung mencatat itu. Jadi mungkin perlu hati-hati juga dalam memasukkan angkanya. Gitu. Nah, jadi hasilnya adalah 1,9. Kemudian untuk average collection period. Jadi average collection period ini menunjukkan berapa hari piutang itu bisa menjadi kas atau berapa lama perusahaan itu bisa mencairkan piutangnya menjadi kas. Jadi 225 ini adalah hari. Nah, di soal kembali lagi diasumsikan bahwa dia 1 tahun itu 360 hari, berarti ya kita ikutin maunya soal aja. Rumusnya adalah account receivable dibagi daily credit sales. Sementara kalau kita lihat di soalnya, yang diketahui adalah sales ini udah kredit semua ya, sebesar 120 juta. Apa yang di laporan keuangan, karena laporan keuangan itu disusun untuk periode 1 tahun, berarti ini adalah annual credit sales. Ini adalah annual credit sales. Jadi kemarin masih banyak yang nanya ke aku, kayak misalkan tugas ini ya, tugas ini nggak sih, kalian disuruh menganalisis laporan keuangan perusahaan tertentu, annual credit sales itu dari mana, Kak? Nah, jadi annual credit sales itu ya di laporan keuangan itu annual credit sales. Atau kalau teman-teman mau pasti lagi, yang mana yang kredit, yang mana penjualan tunai, itu balik ke CALK-nya.
Tapi karena dalam ujian itu nggak ada sampai CLK, jadi ya apa yang tertera di laporan keuangan itulah rasionya. Sebentar. Sebentar. Ini CA-nya udah dikurang inventory ya. Nah, ini aku nggak nambahin inventory sama sekali di dalam perhitungannya. Tuh, jadi yang kolom B15-nya nggak aku masukin. Oke, jadi untuk masukin aja akun receivable-nya, jangan lupa akun receivable-nya yang net. Netnya yaitu sebesar 72.500.000, dari mana 75 juta dikurangi dengan 2,5 juta. Kemudian kita bagi dengan daily credit sales, kita dapatkan hasilnya adalah 225 hari. Artinya perusahaan membutuhkan 225 hari untuk untuk mencairkan piutangnya menjadi kas. 322,22 berarti annual credit sales dibagi dengan sebentar. Ya, annual credit sales kita bagi dengan 360 atau 120 juta kita bagi dengan 360 hari. Kita dapatkan penjualan hariannya sebesar 322,222. Oke, di sini hampir kelupaan. Jangan lupa sales-nya adalah net sales ya. Di sini kan masih ada sales, sales discount, dan sales return. Jadi dikurangin dulu nih, makanya aku kurangin dulu ya. B24 itu sales, dikurangi sales discount, dikurangi sales return, baru dibagi 360. Itulah yang kita dapatkan sebagai daily credit sales sebesar 322,222. 322.222. Nah, jadi 72,5 juta dibagi 322, kita dapatkan 225 hari. Oke, itu untuk yang average collection. Kemudian ada debt ratio. Debt ratio ini gampang banget. Total liabilities dibagi total asset. Ini menunjukkan porsi berapa berapa proporsi total liabilities di suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Ketika debt ratio lebih dari 1, maka total liabilities perusahaan itu lebih banyak ketimbang total asetnya perusahaan. Dan ini merupakan kondisi yang sangat bahaya. Kenapa? Karena kalau utang itu jatuh tempo, semua utang ya, baik yang current maupun yang non-current, itu asetnya baik aset mau jual sampai ke pabrik-pabrik pun, mau sampai gedung perusahaan dijual pun, itu nggak bisa lunas utangnya. Karena masih kurang total asetnya. Nah, itu kurang lebih maksud dari debt ratio. Kalau kita lihat, total liabilities-nya adalah 195 juta. Kemudian total asetnya adalah 267.500.000, dan kalau kita lihat sekilas saja, itu total liabilities-nya masih di bawah total aset. Dan kalau secara ratio kita dapatkan debt ratio-nya adalah 0,728. Nah, artinya 72,8% aset itu dibiayai dari utang. Karena kan balik ke persamaan akuntansi ya, aset sama dengan utang ditambah modal, berarti 72,8%-nya dibiayai oleh utang, sementara berarti berapa tuh? Sisa 27,2%-nya berarti dari modal atau dari ekuitas. Gitu fungsi dari debt ratio. Kemudian kita lanjut ke TATO atau total asset turnover. Rumusnya gampang, net sales per total asset. Ingat di sini adalah net sales ya, bukan sales doang, tapi harus net sales 116 juta. Kita bagi dengan 267.500. Kita dapatkan TATO-nya adalah 0,433. Artinya penggunaan seluruh aset perusahaan itu bisa bisa menghasilkan 43,3%. Atau penggunaan 267,5 juta total aset itu bisa menghasilkan net sales kurang lebih 43,3% dari aset yang digunakan. Jadi ini Tato ini juga mengukur rasio kemampuan perusahaan dalam memanajemenkan asetnya gitu. Jadi kalau semakin bagus berarti nanti tatonya akan semakin tinggi. Kalau semakin jelek berarti tatonya akan semakin rendah. Nah, yang terakhir ada NPM. NPM ini gampang. Sebentar. NPM ini nanti net sales ini. NPM itu net income kita bagi dengan net sales, berarti net income-nya di soal udah ada.
28.566 kita bagi dengan net sales, kita dapatkan NPM-nya adalah 24,62%. Artinya net income kita itu adalah 24,6% dari total penjualan. Nah, dari NPM ini sebenarnya kita bisa ngecek kemampuan perusahaan meminimalisir biaya atau cost efisiensi kalau dalam akuntansi biaya itu. Karena terkadang bisa jadi sales perusahaan tinggi, tapi net income-nya rendah. Kenapa? Karena kebanyakan expense. Kebanyakan expense. Nah, jadi expense itu bisa dari COGS, bisa dari OPEX, ataupun dari other-nya, other expense. Nah, itu jadi di sini juga kita bisa ngelihat. Berarti kan kalau sales-nya 100% dan net income-nya itu kurang lebih 24,6, berarti kan expense-nya ini tuh 100 dikurang 24,6. Nah, expense-nya itu adalah 75%-nya. Nah, ini dari sini kan bisa ketahuan nih kira-kira apa aja sih 75% ini yang bisa mengurangi sales sebanyak itu. Gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh perusahaan biasanya. Jadi NPM itu bukan hanya sekedar ngecek berapa labanya perusahaan dibandingkan penjualan, tapi biasanya bisa dikaitkan dengan cost efisiensinya perusahaan. Gimana cara mereka ngeredam biaya-biaya yang sepatutnya dikeluarkan atau enggak ya tergantung dari manajemennya. Gitu. Kalau bisa ditahan biayanya ya lebih bagus lagi. Artinya ketika expense-nya berkurang, kita anggap expense-nya jadi 70, berarti net income-nya adalah 30 gitu. Jadi kan semakin tinggi semakin rendah expense-nya semakin tinggi net income. Gitu ya. Ini untuk nomor 3 kurang lebih ini aja yang ditanya. Nggak terlalu banyak dan insya Allah teman-teman pasti udah bisa kalau ngerjain kayak gini. Oke, Kak, ada nggak yang nyari rasionya itu dari sales saja, bukan dari net sales? Nggak ada. Jadi semuanya net sales ya. Jadi hampir semua rasio itu pakai net sales. Kenapa? Karena apa ya? Karena sales discount dan kan ibaratnya sales discount dan sales return ini kan menjadi pengurang dari sales utama kita. Jadi agar perhitungan rasionya itu lebih mencerminkan kondisi realitanya, jadi sales itu harus dikurangkan dari sales discount dan sales return biar dapat nilai sebenarnya berapa. Contohnya nih misalkan kita mencatat 120 juta, tiba-tiba ada sales return 2,2 juta. Berarti kan sebenarnya penjualan teman-teman itu hanya 120 dikurang 2,2 juta. Kalau teman-teman maksain pakai sales doang, berarti itu nggak sesuai dengan realita. Oke, mungkin di sini return-nya nggak banyak ya, nggak material lah kalau dalam audit itu mungkin coba kita hitung 2,2 kita bagi dengan 120. Ya hanya berapa nih? 1,8%. Mungkin kalau secara ini nggak terlalu material, tapi kalau dalam prakteknya itu bisa jadi banyak sales return yang ada di suatu perusahaan. Kita anggaplah sales return-nya misalkan naik jadi 22 juta nih. Kita bagi dengan 120, itu udah 18,3%. Nih. Nah, jadi sebenarnya biar lebih mencerminkan kondisi realitanya, itu memang kita harus netkan. Kita cari apa aja sih yang menjadi pengurang dari sales ini. Semuanya kayak gitu ya, baik untuk yang PPE atau aset tetap, untuk yang account receivable misalkan. Nah, itu juga harus dicari netnya. Baru kita masukkan ke rasionya. Itu untuk pertanyaan pertama. Terus izin bertanya Kak, kenapa ACC Debt nambah nilai aset Kak? Nggak nambah ya, itu ngurangin. ACC Debt itu ngurangin. Kalau kita lihat di total asetnya, sebentar. Nih, itu ya, B17 itu ngurangin di aku. Jadi memang di soalnya itu nggak dikasih tahu siapa yang positif, siapa yang negatif, tapi ya dari pemahaman kita aja. Itu jangan sampai lupa. Ya, di sini total asetnya yang ngurangin itu adalah AFDA B12 sama B17, yaitu ACC Debt. Jadi itu juga salah satu yang perlu teman-teman red flagin atau teman-teman ya perhatiin lah baik-baik, jangan sampai karena ngeliat positif semua dan menggunakan Excel langsung disum semua. Itulah kenapa tadi aku bilang nggak bisa disum. Kan tadi sempat aku di sini di awal tadi mau ngesum kan untuk menghitung current asetnya. Tapi ya karena tadi ada yang dikurang, jadi mending kita langsung hitung satu-satu aja. Ya benar. Jadi untuk nyari fixed asset turnover apapun yang
yang kotor itu harus dibersihin. Kurang lebih kayak gitu loh. Jadi harus kita netkan semuanya. Baik itu nanti yang PPE, ataupun nanti ada yang connectable, ataupun ya misalkan kayak sales tadi, itu kita cari netnya. Gimana teman-teman? Ada lagi? Oke, sama-sama. Ini masih gampang ya, karena ya gini-gini aja sih sebenarnya, tapi hati-hati aja. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nomor 3 clear. Esanya itu nomor berapa ya? Kemarin ini nggak masuk. Nomor 6 itu nggak masuk RPS. Ini udah, kalau di RPS kita sekarang itu pertemuan habis UTS, jadi nggak perlu kita bahas. Nah, untuk nomor 4, mungkin aku bisa cepetin aja ya, karena jelaskan pola hubungan stakeholder dalam pasar keuangan, apa peran dan fungsi masing-masing pihak dalam pola tersebut. Ini bisa teman-teman cek di PPT ataupun di materi. Ini gampang banget, kayak teman-teman bisa, seharusnya di luar kepala udah hafal lah, apa aja ya, stakeholder dari pasar keuangan dan apa peran dari masing-masing. Kan antara investor dan ada pasar keuangan, dan kemudian nanti di sebelah sananya lagi ada mungkin perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi gimana pasar keuangan itu mewadahi pertemuan antara perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang kelebihan dana. Jadi kurang lebih kalau bisa aku gambarkan, gambar santai itu kayak gini. Di sini aja ya. Di sini misalkan pasar keuangan nih. Nah, di sini adalah perusahaan yang butuh duit, perusahaan, dan di sini adalah investornya. Nah, gimana pasar keuangan ini mewadahi kelebihan uang dari sini untuk disalurkan ke sini. Terus nanti apa profit yang dihasilkan, gimana caranya bisa tersampaikan ke investor. Dan nanti ini bisa teman-teman jabarin aja, investor itu ngapain aja, terus perusahaan itu mungkin instrumennya apa aja nanti, dan juga untuk di pasar keuangan itu ada pihak apa aja. Ini tinggal di ini aja ya, tinggal dicek aja di catatannya. Di nomor 4 bisa aku lewatin dulu, karena kita ngejar materi yang lain juga. Kemudian nomor 5, jelaskan perbedaan antara resiko yang dilambangkan dengan deviasi standar dan resiko yang dilambangkan dengan beta. Oke, jelaskan kapan resiko beta relevan dengan satu investor dan kapan deviasi standar relevan dengan investor yang lain. Jadi bila mana ini kapan ya? Kayaknya dia terlalu menerapkan bahasa Indonesia deh. Soalnya jarang kalau soal-soal pakai bila mana. Oke, intinya untuk nomor 5 itu singkat aja. Dia hanya untuk minta mencari perbedaan antara standar deviasi biasa yang disimbolkan dengan do atau dengan beta. Nah, untuk do itu standar deviasi yang gabungan dari systematic risk ditambah unsystematic risk. Jadi resiko sistematik ataupun resiko tidak sistematik itu digambarkan dengan standar deviasi. Jadi semua resiko tergabung ke dalam standar deviasi atau resiko tersebut. Kapan kita menggunakan rasio yang ini? Ya kalau memang kita mau ngecek rasio keseluruhan atau mau ngecek resiko keseluruhan dari investasi kita atau dari saham kita. Jadi kita nggak membeda-bedakan antara resiko sistematik dengan resiko tidak sistematik. Nah, itu kita pakai si standar deviasi. Tapi kalau beta itu hanya standar atau hanya systematic risk. Jadi beta itu hanya melihat bagaimana tingkat kepekaan perusahaan terhadap pasar. Jadi gimana sih kalau misalkan pasar berubah, gimana efeknya ke perusahaan kita. Nah, itu kan yang namanya systematic risk. Karena systematic risk ini memang sifatnya udah lebih gede, jadi bukan internal perusahaan, tapi udah eksternal, bahkan pasar, bahkan negara, bahkan dunia. Gitu. Itu namanya systematic risk. Jadi semakin tinggi betanya, beta semakin tinggi, itu semakin peka. Kalau beta semakin rendah, berarti ya semakin tidak peka. Apa sih, atau aku ganti pertanyaannya, mana yang lebih baik, perusahaan yang peka atau yang tidak peka, tergantung kepada teman-teman. Karena kalau kita cek di teori CPM tadi, itu expected return tinggi akan menyebabkan beta yang tinggi, dan sebaliknya, di mana hubungan mereka itu positif. Nah, artinya dengan beta yang tinggi, itu kita bisa mendapatkan return yang tinggi juga. Tetapi kita tidak boleh
tutup mata bahwa beta ini simbol dari resiko gitu. Kalau teman-teman expect-nya memang return yang tinggi, oke, tapi teman-teman perlu tahu beta ini resiko. Expected return tinggi juga diimbangi dengan resiko yang tinggi. Jadi tergantung teman-teman lagi sebagai risk taker atau risk avoider, atau teman-teman mau ngambil resiko atau enggak. Nah, jadi mana yang lebih baik tergantung persepsi dari masing-masing investor. Kalau investornya adalah risk avoider, yang ngambil beta yang rendah. Kalau investornya tipe yang risk taker, pengen cuan aja, ya ambil beta yang tinggi gitu. Jadi nggak ada ukuran mutlak dia baik atau buruk, dia lebih bagus atau dia lebih buruk. Jadi kita buat dua sudut pandang antara risk taker dan risk avoider gitu. Jadi kapan resiko beta? Ya ketika kita pengen ngecek tingkat kepekaannya dan pasar atau dari resiko sistematik aja. Tapi kapan dengan standar deviasi? Ya ketika kita menggabungkan seluruh resikonya tanpa memandang dia resiko sistematik atau resiko tidak sistematik aja. Gitu. Itu untuk nomor 5. Mungkin silakan teman-teman untuk nomor 5 karena ini memang kadang masih ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung antara beta dan standar deviasi. Standar deviasi dua-duanya. Jadi untuk yang standar deviasi itu benar-benar seluruhnya, jadi resiko keseluruhan. Itu ya. Nanti mungkin teman-teman kayak ya semester 5 deh nanti. Masalah resiko-resiko kayak ini teman-teman pelajarin di statistika. Jadi standar deviasi ini benar-benar mengukur resiko secara keseluruhan tanpa dia ngesortir resiko apa ini. Jadi semua resiko yang sekiranya mempengaruhi suatu variabel itu disimbolkan dengan standar deviasi. Jadi benar-benar sistematik ataupun unsistematik itu masuk ke dalam perhitungan standar deviasi. Sementara kalau beta dari rumusnya aja kita udah tahu bahwa delta expected return perusahaan dibagi dengan delta expected return market. Ini kan berarti dia fokusnya di ini ya, di resiko di luar internal perusahaan, berarti dia resiko sistematik aja. Gitu untuk nomor 5, teman-teman. Ada yang bertanyakan lagi? Mungkin atau ada yang mau berpendapat juga, silakan. Belum ada? Kita lanjut berarti ke nomor terakhir, gimana? Oke, kalau belum ada, berarti kita lanjutin dulu ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini gampang juga. Ini lebih ke konsep dari finance ya, yang 5 konsep. Nah, itu mungkin nanti dalam penjelasannya bisa teman-teman panjangin aja. Kayak ya udah dibacotin aja lah, biar dosennya juga yakin bahwa teman-teman itu paham. Nomor 7 itu, jelaskan alasan mengapa satu hari ini lebih besar daripada RP1 setahun mendatang. Nah, ini pasti balik ke konsep finance yang pertama, yaitu money has a time value. Ini intinya, inti dari konsep utamanya itu ini. Jadi uang itu ada nilai waktunya. Berarti kita lari ke konsep time value of money. Nah, teman-teman jabarin aja apa itu time value of money dan ya kenapa kalau uang Rp1 hari ini tuh lebih besar nilainya daripada Rp1 di masa mendatang. Secara nominal, ini aku mungkin refresh sedikit ya. Secara nominal itu sama, tapi secara real itu beda. Nah, kenapa bisa secara real beda? Karena namanya barang ataupun jasa dalam ekonomi ya, itu setiap waktu mengalami inflasi. Kalau inflasi itu di manajemen keuangan simbolnya ini. Nah, V. V ini inflasi. Jadi, misalkan Rp1 itu dulu misalkan Rp1 di 2019 misalkan. Itu kita bisa beli 2 bakso misalkan. Karena satu bakso itu 0,5. Nah, tapi misalkan di 2020
itu dengan Rp1, di mana harga bakso itu udah naik menjadi 1, artinya kita hanya bisa beli 1 bakso. Secara real itu nilainya turun. Karena dari 1 yang bisa dibelanjain 2, sekarang 1 bisa dibelanjain hanya 1 doang. Tapi memang secara nominal ya sama-sama 1, tapi secara real turun. Karena ada inflasi ini. Nah, bagaimana konsep dari keuangan menutup inflasi ini? Makanya nanti kalau kita menabung, kalau kita invest, itu adanya bunga. Tujuannya apa? Ketika uang kita berada di masa itu, uang kita nggak ketinggalan nilai realnya. Gitu. Karena kan kalau kita nabung, misalkan kita nabung 1, terus ditambah, misalkan apa ya, misalkan ditambah interestnya sekian, uang kita itu udah menjadi berapa nih? Misalkan udah menjadi 1,05. Nah, artinya udah menutup lah sama inflasi. Gitu. Nah, sama satu lagi, terkadang kalau teman-teman ngelihat di apa ya, di sosial media, itu langkah singkat untuk menentukan return teman-teman itu kita bandingin dengan interest dengan inflasinya aja. Jadi ntar dikurangin, kalau hasilnya positif berarti teman-teman masih untung. Kalau negatif berarti teman-teman udah kalah sama inflasi. Nah, jadi bunga ini kan sebagai yang aku bilang tadi penyelamat dari nilai uang teman-teman biar nggak tergerus inflasi. Nah, kalau nilai bunga ini lebih besar daripada inflasi, itu uang teman-teman masih selamat di masa itu. Tapi kalau interestnya lebih kecil daripada inflasi, udah kita bakal kalah sama inflasinya. Artinya nilai uang kita tuh udah nggak sebanding lagi sama yang tahun lalu. Gitu. Itulah kenapa banyak yang menganut juga dua variabel ini doang. Jadi ketika interestnya lebih besar daripada inflasi, bisa dibilang investasi kita tuh masih menguntungkan. Gitu. Tuh, jadi dari time value of money, dari principle of finance dulu. Yang pertama, kaitin ke time value of money. Kemudian kenapa sih ada bunga? Ya karena adanya inflasi ini. Gitu. Atau kalau lebih kalau teman-teman mau lagi itu dijelaskan dengan contoh yang kayak aku buat tadi. Dari 1 itu bisa beli 2, dari 1 tinggal 1. Tuh untuk nomor 7 teman-teman. Eh, Gimana? Ada yang dibingungin terkait nomor 7 sebelum kita lanjut ke soal kasus? Oke, cek dulu ada yang dicek. Oke, lanjut ya. Berarti masih aman. Nah, selesai untuk yang esai. Menurut aku ini nggak terlalu problem sih bagi teman-teman karena di sisi lain kita juga open book ya. Jadi mungkin teman-teman udah bisa mempersiapkan kira-kira nanti kalau ada materi ini nyarinya di mana gitu. Jadi bisa dipersiapkan karena biasanya kalau ada esai ya gini-gini aja. Kita lanjut dulu ke soal kasus. Soal kasus ini ada 3. Iya 3 ya. Oke. Kalau nggak salah nomor 3 ini nggak masuk ke RPS teman-teman. Cek. Oh ya benar. Nomor 3 itu nggak perlu kita bahas karena ini adalah sehabis UTS. Nah, jadi nanti sehabis UTS tuh teman-teman bakal apa ya nih, total financing needs, project source of financing, discretionary financing needs itu bakal teman-teman pelajarin sehabis UTS. Jadi konsepnya masih sama. Jadi kalau bisa nanti yang materi-materi sebelum UTS ini, ya materi-materi sebelum UTS ini jangan dilupain kalau udah kelar UTS, karena bakal kepake lagi di periode UAS dan bakal kepake lagi di analisis laporan keuangan. Jadi itulah kenapa benar-benar dipadetin nih di sebelum UTS-nya, karena inilah basic-basic dari manajemen keuangannya. Jadi nanti fokusnya kita hanya menjawab soal 1 dan soal 2. Kita ke soal 2 dulu aja yang paling gampang. Jadi soal nomor 2 ini kita diposisikan sebagai analis investasi. Kemudian kita diminta untuk melakukan penilaian terhadap 2 surat berharga. Jadi anggap aja teman-teman sekalian itu sebagai analis dan ada klien teman-teman datang, dia pengen investasi antara 2 pilihan ini. Dan teman-teman dimintain saran kira-kira klien teman-teman ini cocoknya investnya di A atau di B. Jadi kurang lebih kayak gitu soal. Ini udah biasa ya, rata-rata soal pembanding kayak gini tuh udah sering muncul di soal LMS.
Yang A, itu kita obligasi diterbitkan 7 tahun yang lalu dengan nilai par 100 juta. Obligasi jangan jangka waktu 10 tahun tersebut memberikan kupon 7,5% yang dibayar semi-annually. Jika tingkat bunga saat ini adalah 6%, berapa nilai obligasi tersebut saat ini? Oke, nomor A ini mungkin kalau teman-teman udah terbiasa ketemu soal ini, mungkin ini udah biasa. Tapi kalau teman-teman masih jarang bahas soal, teman-teman bakal bingung. Khususnya masukin N-nya berapa. Di sini ada 2 N-nya, ada 7 tahun, ada 10 tahun. Nah, ini biasanya kendala ya dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Aku pindahin ke Excel dulu. Nomor 2. Nah, di sini N-nya sekilas itu pilihannya antara 10 atau 7. Nah, 10 tahun itu adalah jangka waktu obligasinya. Ingat ya, 10 tahun itu kalau teman-teman baca, itu jangka waktu obligasinya dari awal terbit sampai jatuh tempo itu 10 tahun. Dan obligasinya itu udah terbit 7 tahun yang lalu. Gitu. Jadi ibaratnya jangka waktunya 10 tahun dan udah terbit 7 tahun lalu. Sebenarnya pilihan kita antara 10 atau 7 itu yang mana? Kita bisa lihat dari tingkat bunga saat ininya. Tingkat bunga saat ini kan YTM. YTM. YTM-nya adalah 6%. Nah, teman-teman balikin lagi ke konsep atau arti dari YTM itu adalah yield to maturity. Yield to maturity. Clue-nya adalah yield. Yang pertama yield. Yield itu apa? Yield itu adalah tingkat pendapatan yang bakal didapatkan oleh investor atau yang diharapkan oleh investor. Sebenarnya clue utamanya adalah di to maturity-nya. To maturity kan kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak ke jatuh tempo ya, berapa sih bunga yang atau pendapatan yang didapatkan oleh investor menjelang jatuh tempo. Nah, dari sini sebenarnya menurut aku sendiri to maturity itu bisa dijadikan clue bagi teman-teman untuk nentuin berapa N. Jadi kalau kita lihat to maturity berarti N yang kita pakai itu bukan 10 atau 7, tapi N yang kita pakai adalah 3. Kenapa? Karena obligasi kita akan jatuh tempo atau bahkan akan to maturity lagi dalam waktu 3 tahun lagi. Karena obligasi ini hanya 10 tahun dan udah terbit 7 tahun yang lalu. Berarti sisa 3 tahun lagi dia bakal jatuh tempo. Nah, jadi yang kita pakai adalah bukan 10, bukan 7, tapi 3. Gitu. Ini untuk penentuan N-nya. Jadi balik lagi ke konsep yield to maturity berarti berapa tahun lagi dia jatuh tempo gitu. Jangan dibingungin, ingat aja konsep YTM. Jadi dapat 3. Nah, kenapa Kak kok malah aku tulis 6? Nah, ini juga hebat ini soal. Dia setelah ngeribetin kita untuk menentukan N, dia tambah lagi pengecoh, di mana bunganya adalah semi-annually. Nah, itu dia. Jadi, kenapa dikali 2? Ya, karena semi-annually kan berarti bunganya dibagi 2, periodenya dikali 2. Artinya, ada 6 kali periode pembayaran bunga. 3 dikali 2. Nah, future value-nya 100 juta, nilai par itu adalah nilai jatuh tempo, berarti itu adalah future value. Kemudian kontrak rate-nya adalah 3,75%, dari mana? 7,5 dibagi 2. Kemudian bunganya adalah 3,75 per periode. Ingat ya, per periode bukan per tahun, karena periodenya adalah semi-annually, berarti ya per semi-annually itu adalah 3,75. Dari mana? 3,75% dikali 100 juta. Kemudian, market rate-nya atau YTM-nya adalah 6% dibagi 2. Nah, jangan lupa YTM-nya juga dibagi 2, yaitu 3%. Kita dapatkan present value obligasinya senilai 104.062.894. Gitu. Jadi, berapa nilai obligasi saat ini? Itu 104 juta. Bilang aja 104 juta ke klien kita. Itu untuk yang A. Sebelum aku lanjut yang ke B, gimana teman-teman? Ada yang bingung? Penentuan N ataupun konsep-konsepnya silakan ditanyakan. Oke, aku cek dulu. Kak, bunga yang benar-benar diterima investor itu stated rate atau YTM? Stated rate. Jadi yang dibayarkan itu adalah si stated rate atau contract rate. Nah, tapi yang diharapkan oleh investor itu YTM.
Makanya kalau kita ngebandingin dia premium atau gold obligasi, kita lihat dari CR sama YTM. Anggap aja CR ini yang real, kemudian yang YTM ini yang expected. Nah, kalau yang misalkan yang didapatkan adalah 10%, tapi yang diharapkan investor 15. Artinya investor apa ya, yang terjadi di perusahaan ini tuh nggak sesuai harapan investor. Investor tuh pengen bunga 15%, tapi yang dikasih perusahaan hanya 10. Artinya aku sebagai investor ngelihat obligasi ini nggak bagus nih, obligasinya nggak sesuai dengan harapan aku. Nah, agar obligasinya laku, makanya dijual secara diskon, secara murah gitu. Anggap aja barangnya nggak laku, gimana biar laku? Ya dimurahin. Nah, kalau sebaliknya misalkan kontrak rate-nya 15, tapi yang diharapkan investor hanya 10. Wah, ini mah udah melebihi ekspektasi investor, pasti banyak yang ngejar. Nah, makanya karena banyak yang ngejar sesuai hukum permintaan, itu kita naikkan harganya. Gitu. Itu ABS itu absolut. Jadi terkadang kalau kita mendapatkan PV itu negatif, jadi diabsolutkan aja. Sama dengan absolut. Sebenarnya kalau hasilnya negatif juga fine-fine aja sih. Kayak gini misalnya. Jadi kayak gini kalau dalam Excel. Nah, teman-teman jangan nulisnya negatif tapi di kertasnya. Jadi 104.062.893 aja. Tapi kalau mau cantik bentukannya tambahin ABS. ABS itu absolut. Nah, masuk gitu. Gimana? Oke, aku cek dulu chatnya. Oke, sama-sama teman-teman. Aman ya. Jadi ini mungkin kalau teman-teman mau dicatat aja. Yang perlu teman-teman kasih red flag atau kasih rambu-rambu lah, biar hati-hati dalam perhitungan. Karena kalau teman-teman udah ngelihat soal 1 tahun lalu yang waktu angkatan aku, itu manq kan memang pilgan semua. Tapi perhitungan time value of money itu gila-gilaan. Maksudnya nggak kayak di soal LMS pada biasanya. Kayak misalkan kalau biasanya kan tinggal kita masukin N-nya udah tertera, I-nya udah tertera, ini sekian, feature value sekian, ditanya adalah present value. Dapat. Nah, kalau di soal 1 tahun lalu tuh, itu banyak yang soal-soal pengecoh kayak gini. N-nya dikasih tahu, rupanya terbitnya 7 tahun lalu. Berapa berarti N yang aslinya berapa? Nah gitu. Jadi mungkin itu yang perlu teman-teman hati-hati dalam menjawab time value of money yang sebenarnya simple tapi ya terkadang ada pengecohnya juga. Itu untuk yang A, sekarang kita ke B. Sampai Testanko, ntar aku ambil charger kita. Oke, lanjut. Sampai Testanko saat ini tidak membayar dividen dan diproyeksikan tidak akan membagikan dividen untuk beberapa tahun ke depan karena semua laba bersih akan diproyeksikan menjadi laba ditahan untuk investasi atau ya oke. Kemudian performa PT Stanko sedang baik dan menunjukkan pendapatan serta laba yang terus meningkat, sehingga nilai sahamnya 3 tahun mendatang diproyeksikan akan mencapai 55.000 per lembar. Jika perusahaan tempatmu bekerja memiliki required rate of return sebesar 16%, ini RR kecil ya. Oke, sebesar 16%, berapa nilai saham PT Stanko saat ini? Nah, ini soalnya menarik. Mungkin kalau sekilas kita baca saham, yang kita cari adalah value of common stock ataupun yang kita cari adalah cash return ataupun rate of return. Tapi yang kita lihat di sini adalah konsep time value of money, teman-teman. Di mana nilai sahamnya 3 tahun mendatang ini merupakan future value sebesar 55.000 dan required rate of return ini sebagai bunga 16%. Dan yang diminta adalah berapa nilai PT Stanko saat ini, yaitu present value-nya. Jadi tinggal kita masukin aja ke rumus present value, di mana N-nya 3 ya. N-nya itu 3, karena future value-nya itu 3 tahun lagi.
Berarti kita dapatkan nilai sekarang dari saham PT Stanco ini adalah 35.236,17. Nah, ini lumayan unik sih yang bisa ngide buat soal kayak gini. Karena kalau sekilas kita ngelihatnya ini pasti larinya ke VCS ataupun yang lain-lainnya yang sekitar situ. Tapi rupanya ini adalah konsep time value of money. Jadi tinggal RR ini sebagai bunga, harga saham 3 tahun lagi itu sebagai future value, present value ini tanya, N-nya 3 tahun. Kita dapatkan 35.236. Nah, kalau misalkan ada soal tambahan ya, berapa cash return? Berarti kan ending dikurang beginning ditambah dividen. Karena di soal dividennya 0, berarti 0. Nah, cash return-nya adalah berapa nih? Bentar. Salah nggak ya? Oh, salah, Mas. Nah, sini. Nih, cash return-nya adalah 19.000 sekian. Rate of return-nya berarti 19.000 kita bagi dengan present value-nya. Nih, berarti kita mendapatkan return 56%. Gitu, teman-teman. Gampang ya. Abs itu absolute. Absolute itu biar nilainya nggak negatif aja. Tapi teman-teman nggak perlu musingin itu. Jadi, um, aku jelasin sekali lagi deh. Nih, kalau misalkan kita nggak pakai absolute, itu hasil dari present value itu negatif. Nih, tuh. Tapi teman-teman kalau udah tahu ini negatif sebenarnya positif, jadi jangan sampai di jawabannya dicatat sebagai minus, tapi catat aja sebagai positif. Tapi kalau memang mau cantik Excel-nya, tambahin rumus ABS atau absolute. Nah, tutup lagi dapat 104. Sama aja angkanya, tapi ya tadi kalau di Excel template-nya kalau ada future value, PV-nya pasti negatif. Tapi kalau ada PV, pasti future value negatif nanti. Dia emang polanya kayak gitu. Untuk membedakan present sama future. Oke, ini ada yang nanya lagi, Mas, kenapa sih yang A tadi N-nya 6, kok nggak 7? Oke, jadi tadi itu kita bingung antara 10 sama 7 tahun. Tapi karena kita lihat lagi, obligasi kita itu jangka waktunya 10 tahun dan udah terbit 7 tahun. Berarti obligasi kita itu istilahnya hidupnya tinggal 3 tahun lagi. Atau to maturity-nya itu 3 tahun lagi. Nah, berarti yang kita pakai adalah 3 tahun. Tapi kenapa yang aku tulis 6? Karena balik lagi, di soal itu dibilang periodenya adalah semi-annually. Jadi 3 tahun kita kali 2. Gitu. Baru kita dapatkan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi ini 6 ya. 6 yang udah disesuaikan dari 3 tahun dikali semi-annually. Oke. Ya benar, RR itu kayak ETM. Jadi um, bisa dibilang ETM sesuai yang diharapkan. Tapi beda ya, ini makanya aku simbolkan RR kecil, RR besar. Kalau RR yang ini rate of return. Beda. Rate of return. Beda ya. Kalau yang ini RR yang required rate of return atau yang diekspektasikan oleh investor, kalau rate of return itu yang rumus biasa. Oke, ada lagi teman-teman. Kak, beginnya itu PV ya? Iya. Karena kan yang namanya beginning kan berarti nilai sekarang. Nah, itu namanya PV. Jadi required rate of return dan rate of return itu beda ya, Kak? Sebenarnya beda. Karena rate of return itu yang udah realized nantinya. Kalau yang required rate of return itu lebih ke return yang diharapkan oleh investornya. Jadi berbeda. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita masuk soal yang lumayan nggak sulit sih, tapi gampang. Tapi rada buat mikir aja. Oke, kalau udah selesai nomor 2, kita masuk ke nomor satunya.
Di Excel aja, udah aku tandain. Nah, ini TM 7 dari yang kita pelajarin kemarin. Terkait investment decision criteria. Oke, jadi nanti aku apa ya? Aku nggak tahu sih yang mana yang salah. Nanti tolong teman-teman coba nanti selesai kita belajar bareng, coba teman-teman hitung sendiri juga. Jadi aku kan udah nawarin kan mau pakai cheat sheet. Kenapa aku nunda-nunda terus? Karena ada perbedaan kalau aku hitung sendiri dengan pakai cheat sheet gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau pakai cheat sheet, coba pakai cheat sheet angkatan teman-teman, nanti di-share ke aku kalau udah ada. Nanti kita pakai yang itu. Soalnya aku nggak mau ngasih cheat sheet yang angkatan aku, takutnya yang udah disusun sama angkatan aku ini ada salahnya dan nanti pengaruhnya ke perhitungan teman-teman gitu. Ntar ya aku coba liatin gimana bedanya. Nah, sekarang kita lihat dulu soalnya. PT Stanco itu mempertimbangkan dua proyek capital expenditure yang ditujukan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Proposal pertama itu ada initial outlay. Jadi initial outlay itu pengeluaran awal sebesar 90 miliar dan diperkirakan akan menghasilkan annual cash inflows atau kas masuk sebesar 30 miliar per tahun untuk tahun pertama sampai tahun keempat. Pada tahun keempat akan dibutuhkan investasi tambahan sebesar 30 miliar. Artinya 30 miliar ini merupakan pengeluaran lagi bagi PT Sanko. Ya misalkan anggap aja di tahun keempat itu butuh dipelihara apa ada beban pemeliharaan ataupun ada ya dicek lagi. Misalkan bisa jadi kayak investasinya ini lagi rusak atau apa. Jadi mungkin ada biaya pengeluaran lagi sebesar 30 miliar. Namun karena ada biaya tambahan 30 miliar tadi, arus kas masuk di tahun kelima dan enam meningkat menjadi 40 miliar per tahunnya. Nah, itu untuk yang proposal A atau project A. Kita coba jawab dulu yang project A. Di mana asumsi semua project itu tingkat bunganya adalah 12% dan kita diminta untuk yang pertama mencari payback period, yang kedua kita diminta untuk mencari NPV, yang ketiga kita diminta untuk mencari IRR. Nah, itu dulu yang A dulu, teman-teman. Nah, ini untuk yang project A. Biasain teman-teman buat tabel. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lebih mudah mahamin alur dari arus kas masuk ataupun arus kas keluarnya. Jadi, atau kalau memang teman-teman udah biasa ngebayanginnya, ya itu mungkin nggak masalah kalau nggak buat. Tapi kalau dari aku pribadi, lebih enak buatnya. Dan jawab di kertas jawaban ujian teman-teman juga lebih enak dipahamin sama dosennya. Nah, di sini ada year 0. Kenapa nggak start dari year 1, Kak? Ingat, dalam konsep time value of money, kita startnya dari present. Nah, ini juga kemarin banyak yang tanya ke aku, Kak, kapan bedain D0 sama D1? Atau dividen sekarang sama dividen 1 tahun mendatang? Patokannya adalah present atau dia udah di masa depan aja. Nah, yang namanya initial outlay, artinya itu bakal dikeluarkan secepatnya. Kalau kita nggak keluarkan initial outlay secepatnya, investasi kita nggak jalan-jalan. Makanya initial outlay ini adalah pengeluaran secepatnya, berarti kita asumsikan sebagai pengeluaran di tahun 0 atau di tahun sekarang. Nah, kemudian di soal akan ada penerimaan dari tahun ke-1 sampai ke-4 sebesar 30 miliar per tahun. Nih, ini 30 miliar semua. Kak, kenapa tahun keempat itu nggak ada? Karena kalau teman-teman lihat di tahun keempat, selain ada arus kas masuk 30 miliar, ada arus kas keluar juga 30 miliar. Karena apa? Karena ada misalkan pemeliharaan tadi. Jadi sebenarnya di tahun keempat itu nggak ada arus kas masuk, nggak ada arus kas keluar. Karena masuk 30, keluar 30, ya nol. Gitu. Yang kelima, itu karena adanya peningkatan renovasi tadi di tahun keempat, maka ada peningkatan arus kas masuk menjadi 40 miliar per tahun sampai ke tahun ke-6. Berarti bisa dibilang investasinya ini hanya berlangsung maksimal 6 tahun dari sekarang. Gitu. Itu N-nya 6, kemudian bunganya adalah 12%, di soal dibilang 12%. Nah, diskon faktornya dari mana? Diskon faktor itu ini ya. 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Nah, ini diskon faktor namanya. Kemudian kalau kita lihat, berarti kan untuk yang diskon faktor yang year 0 kan berarti 1 ditambah 0 pangkat 0. Karena dia N-nya 0, berarti kan 1. Karena kalau bilangan apapun dipangkatin
dipangkitin 0 hasilnya 1 ya. Itu sudah dari matematiknya kayak gitu. Kemudian yang ini berarti 1 ditambah ya. 1 ditambah bunganya 12%, kita pangkatkan dengan 1. Kenapa pangkat 1? Ya karena dia di tahun 1 atau 1 tahun mendatang. Nah, ini juga dipangkatkan 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Sampai yang terakhir adalah pangkat 6. Oke, nah baru untuk mencari PV-nya. Untuk mencari PV-nya berarti cash flow dibagi dengan discount factor. Kenapa demikian? Karena untuk mencari present value itu rumusnya adalah future value kita bagi dengan 1 ditambah I kurung pangkat N. Nih. Nah, itulah kenapa cash flow ini kan sebenarnya future value ya, yang ya harus kas di masa mendatang. Untuk mencari present value-nya, berarti kita bagi antara future value sama discount factor-nya. Kita dapatkan ya tetap minus 90 juta. Kenapa ya? Karena emang pengeluaran sekarang itu 90 juta, jadi mau dia future, mau dia present sama aja sebesar 90 juta. Karena dia memang di tahun ke-0. Nah, untuk yang di tahun pertama, 30 juta ini rupanya nilainya hanya 26 sekian, terus present value 23,9, 21,353, ini 0, 22,697, 20,265 juta. Nah, ini kita udah dapatkan present value dari masing-masing tahun. Nah, sekarang untuk menghitung NPV, itu tinggal teman-teman tambahin aja. Yang ini ya, yang present value-nya, namanya aja net present value, bukan net cash flows. Jadi itu yang perlu teman-teman bedain. NPV-nya ditambahin aja, dapat NPV sebesar 25 juta 25 miliar 17 berapa 17 juta 257 122 gitu. Gimana? Untuk yang NPV dulu deh, ada yang mau tanyakan nggak sebelum kita lanjut? Nah, aku bacain dulu chatnya. Discount factor itu sesuai nih ya dengan untuk yang net present value, discount factor tuh itu. Jadi mau dia present, mau dia future sama aja, itu discount factor. Jadi antara discount factor, future, present itu beda. Kak, NPV-nya gimana? Untuk NPV ini, tinggal kita tambahin aja dari atas ke bawah ini. Dari tahun 0 sampai ke tahun ke-6, itu totalnya adalah 25 miliar sekian. Gitu, itu NPV. Nah, jadi NPV itu berbeda ya. Sekali lagi aku mau tekankan, jangan sampai teman-teman nambahinnya dari cash flows. Kenapa? Karena beda antara NPV dengan cash flows. Kalau net cash flow kan tinggal ditambahin aja nih. Sekarang kita sama aja dari sini ke sini. Nah, kita dapatkan 80 juta. Beda kan? Nah, rupanya kalau secara ini, secara perhitungan aslinya, kita tuh hanya dapat 25 miliar proyek kita tuh keuntungannya. Tapi kalau secara menghilangkan time value of money, kita bisa mencatatnya 80 miliar. Nah, ini kekeliruan biasanya sama orang-orang yang awam sama time value of money. Dia karena nggak memperhitungkan time value of money, dia ngelihat proyek ini untung banget nih 80 miliar. Rupanya hanya 25 miliar. Dia nggak sadar bahwa ada nilai waktu dari uang itu. Ini tujuannya kita menghitung NPV. Gimana untuk yang NPV, teman-teman? Ada lagi yang bingung? Oke, aman. Sebentar. Oke, kita lihat lagi ada yang bertanya.
Aku masih bingung, Kak. Yang di tahun ke-0 kan udah 90M. Kok pas NPV-nya bisa jadi 25M? Iya, ini dari sini. Nih, NPV itu net present value, di mana kita udah menjumlahkan dari tahun ke-0 sampai ke tahun jatuh temponya atau tahun selesainya investasi kita. Jadi, ini kan ada arus kas masuk, ada arus kas masuk, arus kas masuk, arus kas masuk, arus kas masuk lagi. Kan dia itu ada pengeluarannya di tahun ke-0 doang. Jadi ada masukan di tahun 1 sampai ke tahun ke-6. Berarti tujuannya dari investasi kan tadi dia ingin meningkatkan pendapatan. Otomatis ada pendapatan dong. Nggak mungkin dia hanya ngeluarin uang 10 miliar doang, terus nggak dapat apa-apa. Nah, yang kita mau hitung tuh berapa sih pendapatannya atau berapa sih net present value-nya. Dari mana? Ya ini, kita bandingkan arus kas di masing-masing tahun. Tapi kita present value-kan dulu, jangan langsung ditambahin. Dapatlah hasilnya 25 miliar sekian. Kak, misal di tahun keempat dia cuman ngeluarin 10 miliar, jadi tahun keempatnya diisi cuma 50 miliar. Ya benar. Jadi kalau misalkan di tahun keempatnya pengeluarannya hanya 10 miliar, berarti kan 30 dikurang 10. Artinya kita nulis di sini adalah 20 miliar. Coba ya kita masukin 20 miliar. Tuh, tuh. Kalau 20 miliar tuh hasilnya pasti lebih gede dong. Nah, jadi 37 miliar kita keuntungannya. Namun sayangnya kita ada pengeluaran di tahun keempat. Jadi pengeluarannya sama dengan penerimaannya, jadi 0. Ya. Oke, sama-sama. Oke, nah ini ada yang nanya, bukannya di jatuh tempo bakalan dibayar pokoknya Mas, plus 90M buat NPV. Oke, jadi ini merupakan materi yang beda. Ini bukan, sini aku mau arahin lagi deh. Mungkin teman-teman masih ada yang belum nangkep masalah investment decision criteria. Di mana di sini itu kita bukan nabung, kita bukan ngutang, tapi kita mendirikan suatu proyek. Nah, itu untuk fokus TM7. Jadi, bunga 12% ini bukan berarti kita nabung dan dapat bunga 12%, atau bukan berarti kita ngutang, terus kita harus bayar utang sebesar 12%. Itu nggak kayak gitu. Ini adalah proyeksi pengeluaran dan penerimaan investasi kita dalam beberapa tahun mendatang. Ingat sekali lagi, investasi itu bukan hanya tentang saham, bukan hanya instrumen keuangan ya, instrumen keuangan. Jadi coba dicek lagi TM7-nya, di mana investasi itu bisa ke arah capital expenditure. Expenditure. Artinya apa? Ada pengeluaran modal. Pengeluaran modal kalau dalam akuntansi itu biasanya pengeluaran terkait PPE atau ASDA, aset tetap, di mana kalau PPE itu kan plant, pabrik, properti, ya kayak gedung dan segala macamnya, dan equipment. Nah ini. Jadi yang namanya investasi itu nggak melulu tentang instrumen keuangan ya. Nah di TM7 ini kita dihadapkan sama kondisi nyatanya perusahaan. Gimana kalau kita investnya untuk mendapat pendapatan dengan kita invest ke PPE. Misalkan ini beli mesin. Aku nangkap soalnya ini dia beli mesin karena dia bisa meningkatkan pendapatan. Nah anggap aja itu mesin. Jadi kan masuknya ke mesin itu ke equipment misalkan. Nah mesin ini, biaya awal beli mesin ini adalah 90 miliar. Nih, artinya kita harus ngeluarin 90 miliar untuk dapat menggunakan mesin ini. Entah itu kita beli, entah itu kita mau ngapain, pokoknya 90 miliar. Jadi butuh biaya sebesar 90 miliar. Nah, mesin ini dapat menghasilkan pendapatan itu dari tahun 1 ke sampai tahun ke-6. Artinya lebih dari tahun ke-6 kita anggap aja masa manfaatnya udah habis. Kayak di akuntansi kan, setiap aset tetap itu ada masa manfaatnya. Nah, kita anggap aja berarti masa manfaatnya itu sampai 6 tahun doang. Gitu. Jadi, ya sisanya hanya di tahun ke-6. Berarti kan selama mesin itu bisa digunakan, dia menghasilkan pendapatan. Nah, ini pendapatan-pendapatannya. Tapi, pendapatan-pendapatannya ini sifatnya adalah future value. Kita nggak bisa menghitung untung atau rugi kita dari future value atau nilai yang belum disesuaikan. Nah, makanya kita present value kan. Gimana cara kita mempresent value kan? Kita menggunakan tingkat bunga, yaitu di mana project ini tingkat bunganya dianggap 12%. Gitu. Jadi
Eh, mungkin tadi yang apa ya, teman-teman mungkin kalau masih ada yang menganggap 90 miliar ini bakal dibayar lagi saat jatuh tempo, bukan kayak gitu teman-teman. Ini bukan obligasi, bukan investasi di instrumen keuangan, tapi lebih ke capital expenditure sesuai di soal, sesuai di bab 7 juga, di time 7 gitu. Jadi mungkin perlu di ini lagi di apa? Di didalami lagi untuk materi capital expenditure. Ini ya untuk NPV-nya 25 miliar. Gimana? Sampai sini dulu udah sepaham belum kitanya teman-teman? Karena nanti kan masih ada proyek B, takutnya teman-teman masih nganggap ini investasi di instrumen keuangan gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Sebentar aku coba buka cheat-sheetnya ya. Ini udah ganti belum Excel-nya? Oke, udah ya. Nah, kita lihat kalau ini Excel, sorry ini cheat sheet angkatan aku tahun lalu. Ini ntar bakal aku share juga, silakan teman-teman mau pakai atau enggak. Tapi aku perlu kasih tahu, karena ini buatan manusia dan apalagi ini buatan mahasiswa, ini masih rentan salah dan aku pribadi nggak pure 100% menggunakan ini kemarin. Aku rutin cek and recheck lagi. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu mengandalkan ini ya nantinya. Nah, enaknya di cheat sheet yang dibuat sama angkatan aku ini, kita udah dikasih tahu kira-kira ngisinya di bagian mana, dan yang lain adalah otomatis. Kita nggak perlu menghiraukan angka-angka yang lain. Contohnya, di sini kita diminta untuk isi kolom kuning aja. Caranya gimana? Nih, di sini ada periode. Periode di sini aku isi 6. Kenapa? Karena tadi proyeknya adalah 6 tahun. Di sini discount rate 12%, karena di soal dibilang proyeknya menggunakan discount rate 12%. Di tahun ke-0 sampai ke tahun ke-10. Nah, karena kita sampai tahun ke-6 aja, berarti kita isi sampai tahun ke-6 aja. Yang tahun ke-10-nya nggak usah. Sampai ke tahun 7 sampai 10-nya nggak usah. Nah, kemudian untuk cash outflow adalah minus 90 miliar. Ini ya, dibedain nih, yang kiri outflow, yang kanan inflow. Kemudian 1 sampai 4 itu ada inflow 30 miliar, tapi di tahun keempat ada outflow lagi 30 miliar. Nah, kemudian tahun ke-5 sama 6 ada inflow 40 miliar. Nah, udah teman-teman tinggal ngisi ini doang. Yang lain nggak perlu teman-teman hiraukan. Nanti dapatlah hasilnya segini. Nih, nih. NPV-nya 25 miliar 017 257 122. Sama nggak sama yang aku cari tadi? Nah, sama ya. Nih, sama tuh. 25 miliar 017 257 122,48. Tuh. Jadi teman-teman nggak perlu ribet pakai yang aku buat, tapi tinggal masukin aja angkanya. Nah, itu enaknya pakai cicit. Tapi ada sedikit perbedaan di IRR-nya. Nah, jadi sebenarnya IRR di Excel itu gampangnya kayak gini. Ini aku tulis dulu. Sama dengan IRR teman-teman drag yang cash flow-nya. Ingat kalau IRR itu cash flow, bukan bukan present value-nya. Sampai sini, sampai proyeknya berhenti, dapat 21,17%. Tapi kalau yang di cheat sheet itu 19,3225. Nah, itu. Nah, ini aku sampai sekarang juga nggak ketemu kenapa bisa beda. Padahal secara NPV sama hasilnya. Dan walaupun bedanya hanya 0, bukan 0, sih, hanya 2, sekian, tapi ya tetap aja ini beda. Jadi takutnya ada salah satu perintilan dari cheat sheet ini yang salah. Itulah kenapa aku nggak benar-benar merekomendasikan 100% penggunaan cheat sheet. Itu ya, karena kembali lagi dibuatnya sama manusia, pasti ada salahnya. Nah, untuk profitability index juga sama, itu tapi ini nggak diminta ya, tapi ada perbedaan juga dari 128%. 128 ini kan kalau kita angkakan itu 1,28, tapi secara ini 1,23. Ini nggak terlalu masalah lah ya, karena ya hanya beda 0,05. Tapi ini tadi IRR-nya kok bisa beda, itu aja. Yang di cheat sheet pakai ini juga, pakai cash flow. Nih, kalau kita lihat G6 sampai G12 ya. Ini dulu deh.
Nih, G6, G12 tuh nih. Oh, oke 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 oke. Nah, aku dapat nih perbedaannya kenapa. Hmm, Bentar ya. Oh, oh, oke oke. Hmm, Sebenarnya, bentar ya. Enggak deh. Eh, Fix jawaban aku yang benar. Jadi yang IRR ini ya, jangan diikutin yang cheat sheet-nya. Jadi IRR itu pakai yang 21,17 gitu. Ntar aku coba ini dulu, ntar tanya dulu ke yang penyusunnya. Pokoknya untuk yang NPV-nya sama, tapi untuk yang IRR-nya kita pakai yang ini aja dulu, 21,17%. Ini IRR ini gimana sih keputusan IRR? Ini kita balik aja ke materinya ya. IRR ini kita bandingkan sama tingkat suku bunga. Proyek itu akan bagus ketika IRR-nya lebih besar daripada tingkat suku bunganya. Di mana kalau tingkat suku bunganya adalah 12%, sedangkan IRR-nya adalah berapa tuh? 21,17. Berarti kan IRR-nya lebih besar. Nah, ini menunjukkan bahwa proyeknya bagus untuk dijalankan. PI ini profitability index, ini nggak perlu dicari, tapi yang diminta adalah payback period. Nih, aku buatin payback period. Payback period itu adalah um, kapan sih kita balik modal. Nah, itu namanya payback period. Jadi payback period itu menunjukkan waktu atau kapan proyek kita ini balik modal. Dimana kan kita udah ada keluar uang sebesar 90 miliar nih di awal. Kira-kira 95 miliar ini, 90 miliar ini balik ke kita di tahun keberapa? Nah, untuk payback period itu ada dua, di mana ada yang payback period, ada yang discounted payback period. Ini yang payback, ini yang discount, sorry. Ini payback biasa ya. Terus yang ini ada nanti discounted satu lagi. Discounted payback period. Nah, sementara yang diminta adalah payback period biasa aja. Payback period dengan discounted payback period bedanya adalah payback period yang biasa ini itu tidak memperhitungkan time value of money. Jadi yang kita pakai adalah cash flows. Nih, bukan present value gitu. Sedangkan kalau discounted payback period yang dipakai adalah discountednya atau present value-nya. Jadi discounted payback period ini adalah payback period yang udah pakai time value of money. Sementara kalau payback period ya dia hanya melihat dari arus kas biasanya aja. Gimana caranya? Gini misalkan. Tadi kan pengeluaran awal kita 90 miliar. Anggaplah saldo pengeluaran kita itu 90 miliar nih sekarang. Tahun pertama kita ada arus kas masuk sebesar 30 miliar. Nah, dia itu mencantumkan 30 miliar itu tanpa memperhitungkan time value of money. Itu kalau payback period. Nah, akibatnya berapa? Saldo pengeluaran kita tinggal 60 miliar. Dari mana? 90 miliar awal pengeluaran ditambah pemasukan. Berarti kan pengeluaran kita tinggal 60 miliar doang. Tahun kedua ada lagi 30. Dapat sisanya tinggal 30 miliar lagi. Tahun ketiga ada 30 miliar. Nah, berarti di tahun ketiga itu pengeluaran kita itu udah ketutup sama pendapatan-pendapatan. Artinya di titik tahun ketiga inilah kita balik modalnya. Gitu. Berarti berapa payback periodnya? Ya, tahun ketiga. Nah, ini akan berbeda ketika kita pakai discounted payback period, nih contohnya. Misalkan kita buat di sini. Nah, untuk yang angkanya kita pakai present value kalau discounted. Di sini. Oh, bentar ya. Kita coba dulu. Sini. Nih, ini jadi agak keriting angkanya ya karena memang present value-nya berbeda. Nah, kalau kita lihat di tahun ketiga, itu kita belum balik modal, teman-teman. Di tahun ketiga, secara NPV, itu kita masih uang kita masih ada kerugian sebesar 17 miliar.
Artinya pengeluaran kita 90 miliar tadi belum lunas. Nah, itu kan beda nih antara payback sama discounted payback ya, karena payback period ini menyesuaikan time value of money. Akhirnya kita itu balik modal di antara tahun keempat dan tahun kelima. Nah, ini. Jadi untuk secara discounted itu di antara tahun keempat dan tahun kelima, sementara kalau yang payback period biasa itu kita tahun ketiga udah balik modal. Gitu aja. Di sini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang ini? Silakan ya kalau ada yang mau bertanya, santai aja. Iya, baru project A, Karamel. Kak, tadi yang discounted balik modalnya kapan? Ini di antara tahun keempat tahun kelima. Sementara aku coba cek cheat sheet, itu ada hitungan gampangnya. Nih ya, kalau di cheat sheet sama ya. Di sini kita balik modalnya di nih. Sebentar. Mana sih keputusannya? Nih. Hmm, Nah, kita udah balik modal di tahun ke ini, tahun ketiga. Sementara kalau kita lihat di sini, nih sama juga ya, dia di tahun ke, kok nggak jelas ya? Yaudah deh, pakai yang sheet aku dulu aja deh. Nih, jadi untuk yang tahun yang PP itu balik modalnya dari tahun ketiga. Sementara kalau yang discounted itu di antara tahun keempat dan tahun kelima. Ini masih project A ya, belum yang project B-nya, tapi kurang lebih sama nanti caranya. Gimana? Ada lagi teman-teman? Udah clear semua? Gimana? Nanti kita balik modalnya di tahun sini nih. Ini angka pastinya ya. Nih, kita balik modal di 5,2 tahun. Di antara, ya pokoknya di situlah, di 5,2. 5,2 tahun. Beda ya, antara payback dengan discounted payback period. Di mana intinya perbedaannya adalah penggunaan time value of money atau enggak aja. Itu untuk proyek A. Gimana untuk proyek A? Aman teman-teman? Sebelum lanjut ke proyek B, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, cari yang 5,2 tahunnya ini gini aja. Ini konsep matematika aja ya. Jadi, nih, coba lihat. Saldo di tahun kelima dikurang saldo tahun keempat dibagi saldo tahun keempat. Gitu. Terus dapat 1,2 kan. Berarti nanti dari 4 ditambah 1,2 dapat 5,2. Gitu aja. Jadi ini dikurang ini, terus hasil pengurangnya kita bagi dengan yang begininya, kan begininya tahun keempat nih. Berarti dapat 1,2. Berarti 4 ditambah 1,2 kita dapatkan 5,2. Jadi dia tuh kita balik modalnya tahun 5,2. Berapa tuh 5,2? Oke, ntar Excelnya bakal aku share. Jadi teman-teman gak usah bingung. Ntar dicek aja gimana caranya. Kita lanjut ya, karena tiba-tiba udah jam segini juga.
Yang proyek B kita lanjut dulu. Kalau proyek B itu, nah initial outlay-nya 110 miliar nih, dan diperkirakan akan cash inflow-nya sama sebesar 43 miliar selama 4 tahun. Nah ini gampang, dia nggak ribet, nggak ada cash outflow lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi tinggal kita buat kayak gini aja. Discount factor-nya masih sama karena bunganya juga sama. Kemudian present value-nya kita dapatkan. Nah, setelah ditotalkan NPV-nya adalah 20,606 gitu. Nah, terus IRR-nya 20,63%. Kemudian payback period-nya belum aku hitung ya. Coba kita hitung dulu payback period-nya. Sebentar. Nih, kita dapatkan dia itu balik modalnya di mana nih? Di sini ya, di antara tahun kedua dan ketiga nih. Gimana caranya? Kayak tadi, berarti 19 juta kita kurangkan dengan 24 juta. Kita dalam kurungin dulu. Nah, kurung. Kita bagi dengan beginningnya. Nih, dapat 1,79. Ini kita ganti angka biasa aja. Nih, kita absolutkan. Kemudian, nah berarti berapa nih? 2 ditambah nih. Nah berarti kita balik modal di tahun ketiga 0,79 gitu. Selesai, kurang lebih sama. Oke, Kak, kenapa tadi balik modalnya di tahun 5,2? Tadi katanya di antara tahun keempat ke lima. Sebenarnya ya emang kalau kita lihat secara kasat mata ya tadi nih, nilai 0 tuh di antara 4 ke 5. Tapi bisa ya gimana ya, ini kan secara kasat mata doang ya. Tapi kalau ternyata kalau kita hitung pasti itu dapatnya 5,2 gitu. Jadi benar-benar dia tuh lebih dikit dari 5 tahun. Kan kalau 4,7 M ini itu full di tahun 5 ya. Nah, jadi itu 5,2. Jadi ya gitu. Jadi mungkin tadi kalau secara kasat mata kan di antara angka 4 sama 5. Tapi kalau secara perhitungan pasti itu kita dapatnya 5,2. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, mau bilangnya di antara 4 atau 5, atau yang langsung 5,2, tapi saran aku pakai yang 5,2 ini aja. Karena ini lebih pasti lagi, kayak teman-teman bisa memproyeksikan secara pasti kapan dia balik modalnya. Gitu. Terus aku coba jawab satu lagi, ada yang bertanya, Mas nanti boleh minta cheat sheet-nya angkatan? Boleh. Nanti aku kirim, tapi sekali lagi ya, jangan apa ya, jangan 100% dipakai itu ya. Berarti di antara 5 sampai 6 ya. Ya bisa jadi sih. Tapi mending saran aku jawabnya gini aja, nggak usah di antara kayak gitu. Kita jawabnya yang pakai gini aja, 5,2. Itu untuk soalnya project B juga udah selesai. Kita tinggal jawab yang poin B. Dengan menggunakan asumsi mutually exclusive project, project mana yang harus dipilih PT Stanco? Oke, sebentar. Ada yang ingat antara perbedaan antara mutually exclusive dengan apa sih satu lagi? Ada yang ingat nggak? Ini kita coba review-review sekalian deh. Kan kalau dalam project itu ada dua ya. Ada yang mutually, apa lagi sih? Ya, ada yang ingat nggak? Aku lupa nih. Ya ada yang independen ya benar. Nah, jadi kalau yang mutually, itu artinya mereka itu beririsan. Jadi istilahnya project A sama project B itu nggak bisa berdiri berdampingan. Kita harus milih salah satu. Sedangkan kalau independen, itu kita bisa milih dua-duanya. Nah, karena di soal ini adalah project mutually, berarti kita harus memilih salah satu antara project A dan project B. Gimana cara milihnya? Kita cari NPV-nya yang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat NPV yang paling tinggi adalah NPV project A. Dimana kalau A itu 25 miliar, sementara project B adalah 20 miliar. Berarti kalau dia sifatnya mutually eksklusif, kita dapatnya adalah project A. Gitu. Tapi kalau independen gimana? Nah, sebentar.
Nah, kalau independen gimana? Kalau independen itu kita ngelihatnya dari EAC, teman-teman. Dari ini ya, dari EAC. Nah, itu ntar coba teman-teman cek lah di latihan yang sebelumnya itu kita udah ada ngitung EAC. Jadi karena memang di sini nggak diminta EAC, ya karena memang di mutually eksklusif itu nggak diperlukan perhitungan EAC. Itu ya. Karena dia mutually eksklusif, jadi kita harus milih salah satunya. Gimana teman-teman? Udah selesai untuk yang soal kasusnya? Sekarang kurang lebih masih ada waktu 20 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau EAC pilih yang terendah ya, karena EAC itu cost, equivalent annual cost. Jadi kalau kita ngelihat EAC-nya, cari project yang EAC-nya paling rendah. Berarti project itu yang kita pilih. Jadi karena betul eksklusif, kita lihat NPV yang paling tinggi, berarti project A doang yang kita ambil. Project B-nya nggak usah. Gimana teman-teman? Karena kita projectnya mutually eksklusif, bukan independen. Jadi untuk yang mutually eksklusif kita patokannya NPV aja, nggak usah pakai EAC. Jadi memang nggak diperlukan indikator EAC dalam perhitungan soalnya gitu. Gitu ya. Ada lagi teman-teman untuk yang kasus 2 ataupun ada yang mungkin mau bertanya di Pilgan yang kemarin untuk yang UTS 3 tahun lalu atau esainya silakan. Nggak ada, kalau nggak ada. Nah, kalau kan kita masih ada 15 menit lagi nih. Nah, si Yasin ngejadwalin Zoom-nya ini hanya sampai jam 12. Jadi menurut teman-teman mau dihantam ke UTS 2 tahun lalu atau kita cukupkan sampai sini dulu? Ini aku ngikut teman-teman aja. Berarti kan kalau dilanjutin kita hanya kejar paling ya beberapa soal di Pilgan aja. Gimana? Kalau masih kuat, ayo. Kalau memang dirasa nggak efisien, kita di pertemuan selanjutnya aja. Hantam ya? Nah, ini cakep nih. Oke, kita hantam aja. Berarti ini aku close dulu ya untuk yang tahun ke ini. Ntar aku share. Oke. Nah, ini soal berapa nih? Soal 2 tahun lalu. Ntar aku coba ini. Jadi kita coba kejar aja ya. Kejar seberapa dapatnya aja 15 menit ini. Sebentar. Oke, ini kalau Pilgan kayaknya santai-santai aja. Kita nggak seberat tadi. Kita coba dulu ke nomor 1. Ada yang tahu nomor 1? Ini paling gampang. Sumber utama pembiayaan suatu perusahaan. Gimana? Ini kalau di rasio itu ketahuan, ya jawabannya B ya, utang dan ekuitas. Jadi ini biasanya teman-teman ngelihatnya dari debt ratio. Debt ratio yang aku bilangin tadi, kan tadi kita bisa ngebandingin kira-kira berapa sih proporsi yang dibiayai melalui debt. Berarti sisanya dibiayai melalui ekuitas, gitu aja. Jadi hutang dan ekuitas. Jawabannya B, benar. Kemudian nomor 2, maksimalisasi laba bukanlah tujuan yang memadai bagi perusahaan ketika membuat keputusan keuangan. Karena kita lihat yang A,
tidak selalu mencerminkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham, itu benar. Mengabaikan resiko yang mungkin terjadi, itu benar. Mengabaikan resiko pengembalian proyek, itu benar. Jadi jawabannya adalah semua jawaban di atas benar. Nah, ini sebenarnya teori yang diungkapkan di buku Titman, itu bisa teman-teman baca di awal-awal. Kenapa sih perusahaan itu tujuan utamanya nggak boleh laba doang? Karena kan kalau targetnya kita laba doang, itu biasanya orang itu atau perusahaan itu cenderung terlalu optimis. Dia jadi lupa resiko-resiko yang akan ada. Balik lagi, di mana kita itu menganut sistem, atau bukan sistem sih, mazhab high risk, high return. Teman-teman kalau mau ngincar return tinggi, biasanya akan dihadapkan sama risiko yang tinggi juga. Jadi kalau terlampau optimis untuk ngejar laba yang terlalu tinggi, itu kita bisa lupa akan resiko. Dan kalau kita lupa akan resiko, bukan jadinya kita dapat untung, justru buntung gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kenapa maksimalisasi laba ini bukan tujuan yang memadai bagi perusahaan, khususnya dalam keputusan keuangan ya. Karena ya tadi masih banyak hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Salah satunya apa? Stockholder, pemegang saham. Kenapa? Karena kalau stockholder itu nggak puas sama perusahaan kita, ya kita bisa jadi bakal kehilangan sumber pendanaan. Bisa jadi mereka pada melepaskan saham. Nah, itu yang nggak bagus. Itu untuk nomor 2. Biasanya kalau ini aku coba percepat, nanti kalau misalkan teman-teman bingung langsung diinterupsi aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Suatu perusahaan memiliki total pengembalian aset atas ekuitas atau ROE 20%. Total perputaran aset 4, dan asumsi debt to equity ratio 50%, dan laba bersih perusahaan itu 1 juta. Nah, di sini kita diminta untuk mencari apanya sih? Total penjualannya. Nah, ini lumayan muter-muter. Di sini kita dari ROE dulu. ROE itu rumusnya net income per equity. Ya kan? Nah, ROE-nya berapa? ROE-nya adalah 0,2 atau 20%. Net income-nya berapa? Net income-nya 1 juta. Di soal ada yang ini. Kita bagi dengan equity yang kita cari. Di sini kita dapatkan equity-nya itu 1 juta dibagi 0,2. Kita dapatkan 5 juta. Nah, karena di sini ada clue-nya lagi, debt to equity ratio. Berarti ini adalah rasio DER. Nah, dari DER itu rumusnya adalah total debt atau total liabilities dibagi dengan total equity, sama dengan 50%. Artinya, kalau kita dapatkan di sini, DER-nya kan 50%. Total liabilities yang kita cari, total equity-nya 5 juta. Berarti total liabilities adalah setengahnya, yaitu 2,5 juta. Nah, ini udah dapat total liabilities. Kemudian kita bisa cari ke aset. Nah, asetnya berapa? Aset sama dengan liabilities ditambah equities. Berarti 2,5 ditambah 5. Asetnya adalah 7,5 juta. Nah, barulah kita bisa masukkan ke ini, perputaran aset ini. Aset turnover itu, atau TATO ya, total aset turnover, itu rumusnya adalah sales per total aset. Total aset turnovernya berapa? 4. Salesnya berapa yang kita cari? Total asetnya adalah 7,5 juta. Berarti salesnya adalah 7,5, kita kalikan 4. Berapa tuh? 30 juta. Nih. Jadi jawabannya adalah 30 juta. Nah, ini yang aku bilang tadi, yang sudoku kayak gini loh. Ini sebenarnya kayak kalau kita nggak bisa berpikir jernih, ini lama nih. Karena dia ribet. Kita dari 1 juta ini kan, sebenarnya yang kita ketahui ini cuma 1 juta ya. Nah, kita mau kemana dulu nih bingungnya. Nah, itu. Jadi mungkin untuk yang soal ini, teman-teman perlu biasain hafal rumusnya dulu. Jadi nanti bisa dapat logikanya mau dilariin kemana angkanya. Jadi untuk hasilnya itu kita dapatkan salesnya adalah 30 juta. Terus asetnya 7,5, liabilitiesnya 2,5, ekuitasnya 5. Gitu teman-teman. Itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, yang tidak termasuk keputusan utama yang dibuat oleh seorang CFO. Nah, ini C-level ya. Kalau CFO itu kan F-nya adalah finance. Jadi cari aja yang terkait dengan financing. A. Keputusan investasi pada aset jangka panjang. Ini benar. Nah, ini yang aku maksud. Jadi investasi itu nggak hanya terkait dengan instrumen keuangan, tapi ke aset pun bisa. Kemudian B.
Keputusan mencari pendanaan nih benar, jelas ya, karena ini sudah terkait dengan financing. Keputusan meningkatkan produktivitas mesin pabrik, ini kurang tepat. Ini harusnya ya lebih ke COO yang operasionalnya. Yang D adalah keputusan pengelolaan cash flow, ini benar. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, itu ini 1, 2, 3, 4 udah clear. Sebelum aku lanjut, ada yang mau bertanya? 1 sampai 4, teman-teman? Atau kita hantam langsung lagi? Lanjut ya? Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Disney mengumumkan pembelian 21st Century Fox sebesar 71 miliar US dollar. Wah, gila sih. Di saat bersamaan, harga saham di Disney di pasar mengalami peningkatan. Tren peningkatan ini jawabannya D. Market price reflect information. Kenapa? Ya karena tadi ini kan merupakan berita baik ya. Bayangin sekelas Disney itu ngeklaim atau beli 21st Century Fox itu, kalau teman-teman lihat di film-film itu biasanya opening-openingnya itu. Nah, itu salah satu perusahaan film juga, perfilman. Dan Disney kan juga perfilman nih, jadi kayak mereka itu berkolaborasi gitu loh jatuhnya. Dan ini merupakan berita bagus. Kenapa? Bisa jadi perusahaan perfilman di Amerika Serikat itu dikuasai sama dua orang ini, atau dua perusahaan ini. Nah, akibatnya investor menganggap ini tuh berita baik dan saham Disney itu meningkat harganya. Nah, ini sesuai dengan prinsip finance di mana market price reflect information. Biasanya ketika kenaikan harga pasar itu ada berita baik, tapi sebaliknya kalau ada penurunan harga pasar itu biasanya ada berita buruk. Itu biasa. Money has a time value, risk return trade off itu yang hari return, cash flow ada source of value. Intinya ada sedikit perbedaan dalam finance, di mana finance itu lebih mengutamakan cash flows ketimbang akrual gitu. Jadi kalau di akuntansi kan PSAK maupun IFRS itu lebih ke akrual, bahkan ke pemerintah juga udah mulai akrual. Tapi kalau di finance itu masih kas, basisnya basis kas. 5 udah clear. Nomor 6, agency cost. Oke, ada yang bertanya nih, kita tahan dulu. Kak, kalau yang don't put all your egg into, oh, oke, itu itu apa ya? Itu lebih ke diversifikasi, diversifikasi. Nah, diversifikasi ini intinya jangan teman-teman ngeletakin uang teman-teman ke dalam satu keranjang aja, atau ke satu investasi aja, atau ke satu saham doang. Karena bisa jadi dengan teman-teman ngeletakin misalkan teman-teman punya uang 100 juta nih, tiba-tiba kan. Nah, 100 juta itu jangan diinvestasikan di satu perusahaan aja. Takutnya kalau perusahaan itu mengalami kebangkrutan atau suatu hal yang tidak mengenakan, uang teman-teman itu nggak rugi, nggak berkurang, ataupun nggak hilang. Caranya adalah diversifikasi, yaitu penganekaragaman investasi. Mungkin teman-teman bisa sebar di berbagai perusahaan, atau lebih bagus lagi teman-teman sebar ke berbagai instrumen, satu ke obligasi, satu ke properti. Dari 100 juta kan bisa lah paling DP, beli ini, beli rumah, atau beli apa gitu. Jadi disebar. Nah, itu biasanya larinya kalau secara prinsip keuangan ke risk return trade-off. Itu ya, untuk yang masalah diversifikasi atau itu jangan letakkan uang kita seluruhnya di satu keranjang yang sama. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Agency cost terjadi ketika perusahaan dan manajemen tidak memahami prinsip manajemen keuangan, yang berbunyi nomor 6 itu jawabannya adalah B. Individual respond to incentive. Jadi biasanya agency cost ini apa ya? Biaya keagenan itu mengarah hubungan antara manajer dengan investor. Jadi biasanya kalau manajer itu salah membuat keputusan, itu biasanya investor akan bergerak terhadap keputusan dia. Kalau misalkan keputusan itu dianggap buruk, maka dia akan merespon yang buruk juga. Ya bisa jadi dia cabut dari perusahaannya. Nah, itu makanya individual tuh respon tuh insentif. Jadi kalau ada agensi-agensi cost, itu terkait dengan individual respon to insentif. Jadi insentif itu kan perubahan ya, perubahan baik ataupun buruk itu pasti direspon sama individual. Individual di sini maksudnya adalah investor. Nah, respon investornya gimana? Ya tergantung insentifnya dalam berupa apa. Gitu. 7. ROE DuPont Analysis. Nah, ini yang gampang ya. Jadi kalau DuPont itu kan NPM dikali Tato, terus dikali equity multiplier ya. Ya, equity multiplier. Berarti
NPM iya, total asset turnover iya, equity multiplier iya. Berarti bukan yang ini ya. Ini gue ganti aja warnanya jadi warna merah. Nih. Berarti OPM enggak. Gitu. Karena OPM ini masih di atas dari NPM ya. Kan kalau operating profit ini kan berarti gross profit dikurangi dengan OPEX. Baru dapat OPM, operating profit. Atau operating profit ini nama lainnya adalah NOI. Nama lain NOI adalah EBIT. Nah, kalau EBIT udah dikurangi dengan interest, udah dikurangi dengan tax, baru jadi net income. Jadi, jangan lupain struktur ini ya, teman-teman. Struktur dari sales, versi-versi keuangannya. Oke, lanjut lagi. Karena masih ada 3 menit, kita coba nomor 8. Tuan Abbas sedang menimbang-nimbang untuk menempatkan dananya yang dia miliki sebesar 250 juta. Dia bermaksud menyediakan dana untuk biaya sekolah anaknya di jenjang strata 2 10 tahun mendatang. Biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 1,65 M. Pada tingkat bunga berapa? Oke, intinya present value-nya adalah 250 juta. Future value-nya adalah biaya kuliah di 10 tahun lagi itu 1,65 miliar. N-nya adalah 10 tahun lagi. Nah, berarti yang dicari adalah rate-nya atau interest-nya berapa. Nah, ini bisa teman-teman pakai Excel. Coba ya kita Excelin. Nah, berarti di sini kita pakai sama dengan rate, sama dengan rate, kurung, N-nya adalah 10, terus PMT-nya 0 karena dia sekali deposit, present value-nya adalah 250 juta, future value-nya adalah berapa tuh? 1,650. Sip. Kita dapatkan 21%, ada nggak? Coba kita ini dulu. Soalnya dia, 20,8. Oke. Jawabannya adalah 20,8%. Gitu, teman-teman. Ini masih gampang ya untuk yang time value of money seperti ini. Kita cari lagi nomor 9. Ini mungkin bisa jadilah soal. Tuan Bagus mempunyai tujuan mulia untuk membelikan ibunya rumah sebesar harga 1,35 miliar pada 13 tahun mendatang. Berarti ini adalah future value ya, karena dia 13 tahun mendatang. Untuk memenuhinya, dia bermaksud menyisihkan penghasilan per akhir tahun. Berarti di sini kita bisa bilang pasti annuity ordinary, karena di akhir tahun. Ketika bunga pasar saat ini 16%, berapa besarnya cicilan? Berarti di sini PMT, ya kan? Atau payment per periodenya. Sama dengan PMT, rate-nya 16%, terus N-nya 13 tahun lagi, present value-nya nggak ada karena yang ditanya adalah future. Berarti future-nya 1350, 23, 23. Type-nya adalah 0 karena di akhir periode. Tuh, PMT-nya 36, 698, 548. Berarti jawabannya adalah D. Gitu, teman-teman. Oke, udah jam 12. Kayaknya si Bang Yasin kan ini ya, dia punya banyak bisnis, jadi Zoom-nya bakal dipakai juga. Mungkin untuk yang kita sampai nomor 9 dulu, untuk yang sisanya kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Kita masih ada 2 pertemuan lagi, ataupun kalau nanti nggak terkejar bakal aku tambah lagi pertemuannya. Pokoknya sampai sesuai janji aku di awal, tuntas 3 tahun lalu. Dari 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, 1 tahun lalu. Pokoknya gitu. Gimana? Sebelum kita akhirin, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, aman ya? Oke, sekarang udah hari Minggu, teman-teman tahu pasti besok hari apa, jadi dia disiapkan aja. TM7 ini biasanya hari-hari atau minggu-minggu yang gila-gilaan ya, entah itu kuis, entah itu apa, jadi dipersiapkan aja secara matang. Dan ya jangan terlalu stres ya, jangan lupa makan, istirahat, dan segala macam. Thank you teman-teman udah mau join dari pagi, dari jam 10 sampai siang. Nanti recordnya bakal aku up secepatnya, jadi mungkin bisa dikabarkan ke teman-teman yang pengen nonton ya, mungkin ada yang belum nonton. Oke, thank you sekali lagi, aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Mas. Makasih, Kak. Yuk, sama-sama.